Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmawati, NIM 530101986, program studi Sejarah Peradaban Islam semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembaharuan Islam di Mesir, di mana tugas ini sebagai tugas ulangan tengah semester program studi Sejarah Peradaban Islam, tentunya mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern yang diampu dengan Bapak Ahmad Faidi. Langsung saja kita di latar belakangnya. Latar belakang pembaharuan Islam di Mesir. Pembaharuan Islam di Mesir. Pembaharuan Islam di Mesir itu sebelum datangnya Napoleon. Ekspedisi Napoleon ke Mesir dan tujuannya ekspedisi Napoleon dan hasilnya. Yang pertama, Mesir sebelum datangnya Napoleon. Mesir adalah satu wilayah yang subur yang menjadi rebutan para penguasa di zaman itu. Letak strategis Mesir tepatnya di daerah Bulan Sabit yang menjadi daerah perlintasan dagang Hindia dan Eropa melalui Laut Merah. Lintas dagang ke Italia melalui Laut Tengah yang berdekatan dengan Bizantium. Bila ditinjau dari peta politik, Mesir merupakan daerah strategis yang berdekatan dengan wilayah-wilayah ternama. Sebagian pusat pemerintahan raja-raja atau khalifah seperti kota Syam, Palestina, Hijaz juga berdekatan dengan Makkah dan Madinah serta Damaskus dan Baghdad. Pada abad ke-17 Masehi, kekuatan kesultanan dan kerajaan mulai memudar karena sebagian besar negara dikuasai oleh Barat. Kemunduran berlanjutan pada masa Sultan Salim II tahun 1566 sampai 1573. Pada dekade ini tercatat kekalahan Utsmani dari angkatan laut yang dipimpin oleh Don Juan dari Spanyol, sehingga Utsmani kehilangan Tunisia. Dari uraian tersebut dapat digambarkan bagaimana lemahnya Mesir kala itu sehingga Napoleon dengan mudahnya masuk ke Mesir. Yang kedua ada ekspedisi Napoleon di Mesir. Mesir yang kalah itu dikuasai oleh kerajaan Utsmani dapat dikuasai oleh Napoleon dengan alasan ekspedisi. Niat Napoleon untuk menjajah Mesir terbaca oleh pemikiran bangsa itu. Untuk kemudian mereka mengadakan pendekatan kepada Napoleon sehingga akhirnya kedatangan Napoleon amat berarti bagi masyarakat Mesir. Sebagai titik awal dari perkembangan pemikiran untuk memperoleh kemajuan di berbagai bidang kehidupan yang sebelumnya telah dilupakan. Ekspansi Eropa pada abad ke-17 merupakan suatu bentuk baru yang dimulai dengan perundingan Eropa dan pemerintahan Utsmani guna membentuk aliansi menghadapi Inggris. Kecerdikan politik ini berjalan sangat baik. Aliansi ini akhirnya berubah menjadi suatu fakta perdagangan yang memberikan hak-hak istimewa pada orang Eropa, terutama Prancis, untuk berniaga di daerah kekuasaan Utsmani. Orang-orang Prancis dilindungi keselamatan jiwanya dan hartanya juga kebebasan beragamanya. Penguasaan terhadap Mesir ini merupakan usaha Napoleon untuk memutuskan komunikasi antara Inggris di barat dengan India di timur. Di samping itu, Prancis perlu memasarkan industri mereka. Kemudian penetrasi Prancis ini telah berkembang dengan cepat. Napoleon ke Mesir bukan hanya untuk membawa tentara. Dalam rombongan ini terdapat 500 kaum sipil dan 500 kaum wanita. Di antara mereka terdapat 16 ahli berbagai bidang pengetahuan. Di samping kemajuan materi ini, Napoleon juga membawa ide-ide baru yang sangat berpengaruh, bahkan dapat merubah pola pikir orang-orang Mesir pada waktu. Kemudian ada ide-ide tersebut antara lain 1. Sistem pemerintahan republik, 2. Persamaan, dan yang ketiga kebangsaan. Menjelang abad ke-18, tampak tanda-tanda kebangkitan budaya Mesir secara spontanitas. Kebangkitan ini merupakan gerakan internal yang muncul dari dalam negeri.
Kemudian ada 5 tokoh pembaharuan Islam di Mesir, yaitu yang pertama Muhammad Ali Pasha, yang kedua At-Tahtawi, yang ketiga Jamaluddin Al-Afghani, yang keempat Muhammad Abduh, dan yang terakhir ada Muhammad Rashid Ridho. Saya akan menjelaskan dari Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir di kota Kavala, provinsi Makedoni yang kini di barat Yunani pada tahun 1789 dari keluarga Albania. Asal keluarga ini konon dari Korse di Albania. Ayahnya bernama Ibrahim Agha yang memimpin sejumlah unit kecil prajurit guna menjaga jalanan yang ada di negerinya itu. Setelah berhasil mengusir Napoleon dari Mesir, ia diangkat menjadi jenderal pada tahun 1801. Bulan November tahun 1805, ia menjadi penguasa di Mesir. Bulan April pada tahun 1806, diangkat sebagai wali Mesir dengan gelar Pasha. Pada tahun 1807 berhasil mengusir Inggris dan Rosetta. Adapun prestasi dari Muhammad Ali Pasha adalah satu, bidang militer. Di bidang militer ini mengundang perwira Prancis untuk melatih Inggris, mendirikan sekolah militer pada tahun 1815 Masehi, dan mengirim pelajar untuk berlahar militer di Prancis. Kemudian di bidang pendidikan pada tahun 1815 mendirikan sekolah militer, tahun 1816 mendirikan sekolah teknik. Kemudian pada tahun 1834 mendirikan sekolah pertambangan, tahun 1836 mendirikan sekolah penerjemahan dan mengirim pelajar ke barat untuk belajar sains. Kemudian ada di bidang ekonomi, yaitu pengambilan alihan tanah oleh negara yang hasilnya digunakan untuk pembangunan negara, membangun sistem irigasi untuk menjaga kesuburan tanah sehingga hasil pertanian menjadi lebih baik. Yang kedua ada At-Tahtawi. Di sini saya akan menjelaskan itu. At-Tahtawi lahir pada tanggal 15 Oktober 1801 di Tahta, Mesir. Rifa'a al-Tahtawi adalah seorang penulis, guru, penerjemah Egiptologis, intelektual, Renaissance Mesir. Tahtawi adalah salah satu sarjana Mesir pertama yang menulis tentang budaya Barat dalam upaya untuk mewujudkan rekonsiliasi dan pemahaman antara peradaban Islam dan Kristen. Kemudian ada pemikiran At-Tahtawi. Yang pertama, ajaran Islam tak mementingkan soal akhirat semata, namun juga soal hidup di dunia. Yang kedua, kekuasaan absolut, raja harus dibatasi oleh syariat dan raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. Kemudian ada syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Kaum ulama harus mempelajari ilmu filsafat dan ilmu modern agar dapat menyesuaikan syariat dengan kebutuhan masyarakat modern. Pendidikan harus bersifat universal. Di kaum wanita harus memperoleh pendidikan yang sama dengan kaum pria. Istri harus menjadi teman dalam kehidupan intelektual dan sosial. Kemudian masyarakat Islam harus dinamis dan meningkatkan sifat statis. Kemudian yang ketiga ada Jamaluddin Al-Afghani. Di sini saya akan menjelaskan tentang beliau. Syed Muhammad bin Safdar Al-Husain umumnya dikenal sebagai Syed Jamal al-Din Al-Afghani atau Al-Jamal Asadabadi. Din lahir di desa Asabadat dekat Hamadan, Iran. Mula-mula ke India lalu ke Mesir memberi kuliah di hadapan kaum intelektual di Al-Azhar. Karena persoalan politik di Mesir, ia pergi ke
Paris atau Prancis. Di kota ini, ia mendirikan organisasi bernama Al-Urwatul Wuthqa yang beranggotakan muslim militan dari India, Mesir, Syria, dan Afrika Utara. Tujuan organisasi adalah memperkuat persaudaraan Islam, membela dan mendorong kemajuan umat Islam. Kemudian ada ide-ide Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama, umat Islam harus kembali ke ajaran Islam yang murni untuk mengembalikan kejayaan umat Islam di masa lalu sekaligus menghadapi dunia modern. Yang kedua, ada corak pemerintahan yang otokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokrasi. Kemudian kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat yang berpengalaman. Dan yang selanjutnya, kepala negara harus tunduk pada undang-undang. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh perpecahan pada umat Islam itu sendiri. Tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Pan-Islamisme atau rasa solidaritas antara umat Islam harus dihidupkan. Kemudian ada tokoh selanjutnya yaitu Muhammad Abduh. Beliau lahir pada tahun 1849 di Subrakit, Mesir. Muhammad Abduh adalah seorang pemikir muslim dari Mesir dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Akibat ketidaksenangan dan perlawanan terhadap penguasa, ia dan Jamaluddin diusir ke Paris atau Prancis. Beliau mendirikan Al-Urwatul Wuthqa bersama Jamaluddin di sana. Setelah 1 tahun di sana, ia diizinkan untuk kembali ke Mesir dan kemudian diangkat menjadi rektor Al-Azhar Kairo. Sebagai rektor, ia memasukkan kurikulum filsafat dalam pendidikan namun ditentang oleh Syekh Al-Azhar lainnya. Kemudian ide-ide Muhammad Abduh yaitu yang pertama, penghapusan faham jumud yang berkembang di dunia Islam pada waktu itu. Yang kedua, pembukaan pintu ijtihad karena ijtihad merupakan dasar yang penting dalam menginterpretasikan kembali ajaran Islam. Kemudian penghargaan terhadap akal karena agama Islam adalah agama rasional yang sejalan dengan akal. Kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang telah dibuat oleh negara bersangkutan. Memodernisasikan sistem pendidikan di Al-Azhar. Selanjutnya, Islam maju harus melewati pendidikan. Kemudian ada lagi tokoh yaitu Muhammad Rashid Ridho. Ini yang terakhir ya, yang kelima. Berikut Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Qalmuni Al-Husaini, dikenal sebagai Rashid Ridho, adalah seorang intelektual muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin di Afghani dan Muhammad Abduh. Beliau lahir pada tanggal 23 bulan September tahun 1863 di Kolamaun, Lebanon. Ia melanjutkan pendidikan tingginya di Al-Azhar pada tahun 1898 Masehi dan berguru pada Muhammad Abduh bersama dengan Muhammad Abduh. Rashid Ridho menerbitkan majalah Al-Manar yang memiliki tujuan yang sama dengan Al-Urwatul Wuthqa. Di antaranya adalah pembaharuan di bidang agama, sosial, ekonomi, memberantas kufarat dan bid'ah. Ide-ide Rashid Ridho yaitu menumbuhkan sikap aktif dan dinamis di kalangan umat. Selanjutnya, umat harus meninggalkan sifat fatalisme. Akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat maupun hadis dengan tidak meninggalkan prinsip umum.
Selanjutnya, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. Berikutnya, kemunduran umat Islam disebabkan karena banyaknya unsur bid'ah dan kufarot yang masuk ke dalam ajaran Islam. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat diperoleh melalui hukum alam yang diciptakan oleh Allah. Kemudian perlunya menghidupkan kembali sistem pemerintahan khalifah, dan khalifah haruslah seorang mujtahid besar yang dengan bantuan para ulama dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam sesuai dengan tuntunan zaman. Kemudian ini saya bacakan kesimpulannya. Kesimpulannya, kebangkitan gerakan dan pemikiran modernisasi Islam di Mesir dilatar belakangi oleh kesadaran akan adanya intervensi bahkan penindasan terhadap bangsa Mesir yang dilakukan oleh pihak Eropa, terutama pimpinan Napoleon Bonaparte. Bangkitnya gerakan dan pemikiran modernisasi di Mesir diawali oleh munculnya kekuatan baru yang dimotori oleh Muhammad Ali Pasha. Dalam dekade selanjutnya, gerakan dan pemikiran modernisasi Islam di Mesir menampakkan perkembangan yang pesat dengan munculnya berbagai gagasan dan gerakan yang berbeda dengan sebelumnya dalam berbagai bidang. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan itu materi dari saya. Sekian, dan apabila ada kata yang kurang berkenan, dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.